Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau mengalami hari-hari ketika dompet terasa kosong, sementara kebutuhan hidup tak henti datang mengetuk? Pernahkah engkau duduk sendiri di sudut kamar, menatap langit-langit, lalu bertanya dalam hati, bagaimana caranya aku bisa keluar dari lilitan hutang? Bagaimana caranya aku bisa merasakan lapang rezeki? Terkadang hidup seperti samudera yang luas. Kita berlayar dengan perahu kecil dan ombak persoalan datang silih berganti. Di saat itu, engkau mungkin merasa lelah, merasa payah, bahkan sempat berbisik lirih dalam hati. Adakah jalan keluar yang lebih mudah daripada sekedar bekerja keras tanpa henti? Bukankah Allah yang Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Pemurah, mampu memberikan lebih dari yang bisa kita bayangkan? Sahabat jiwa yang dikasihi Allah, perjalanan manusia selalu penuh liku. Ada yang bekerja dari pagi hingga malam, namun rezekinya tetap terasa sempit. Ada yang memiliki banyak kesempatan, tetapi masih juga dirundung rasa kekurangan. Ada pula yang tubuhnya letih karena mengejar dunia, namun hatinya tetap kosong. Dari sini kita perlu bertanya dengan jujur, apakah benar kekayaan hanya datang dari kerja keras mata? Ataukah ada rahasia lain yang tersimpan dalam kalam suci Allah? Ingatlah, surah Al-Fatihah bukan sekedar bacaan wajib dalam sholat. Ia adalah pintu doa, intisari dari Al-Quran, dan percakapan rahasia antara hamba dengan Robnya. Setiap hurufnya adalah cahaya, setiap ayatnya adalah jawaban. Ketika engkau mengulangnya dengan penuh khusyuk, engkau sedang berbicara langsung dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada siapapun yang menonton video ini. Berikanlah keberkahan rezeki kepada yang menekan tombol like. Bukakanlah pintu ampunan-Mu kepada yang menekan tombol subscribe. Curahkanlah pahala berlipat ganda kepada yang membagikan video ini, agar semakin banyak hati yang tercerahkan. Dan angkatlah derajat siapapun yang menuliskan komentar berupa sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka semua kau masukkan dalam golongan hamba pilihan yang engkau cintai. Saudaraku, dunia ini sering menipu kita. Kita diajarkan bahwa uang hanya datang dari kerja, bahwa harta hanya terkumpul dari usaha. Namun Allah menegaskan bahwa Dialah yang Maha memberi rezeki, Dialah yang melapangkan, Dialah pula yang menyempitkan. Kerja keras hanyalah jalan, tetapi kunci pembuka pintu adalah doa dan ketergantungan padanya. Maka saat engkau mendapati jalan dunia terasa buntu, jangan berhenti. Bukalah pintu langit dengan doa dan amalan. Bukankah dalam kitabnya Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat ini bukan sekedar tulisan di mushaf. Ia adalah janji yang pasti, janji yang abadi. Maka mulai hari ini jangan lagi engkau menimbang rezeki hanya dengan ukuran dunia. Belajarlah melihat dengan mata hati bahwa setiap sujudmu, setiap doa lirihmu, setiap lafaz yang engkau ulang dalam surah Al-Fatihah, semuanya bisa menjadi undangan bagi rezeki yang lebih luas daripada apapun yang engkau bayangkan. Dan disinilah awal rahasia itu. Surah Al-Fatihah yang engkau baca setiap hari ternyata menyimpan kunci besar. Jika dibaca dengan cara tertentu, ia bisa menjadi wasilah agar pintu rezeki terbuka selebar langit, agar hutang lunas tanpa terasa, agar hajat dipenuhi tanpa engkau menduga. Mari kita renungi lebih dalam di bab berikutnya, tentang bagaimana lafaz iyyaka nasta'in bisa menjadi magnet yang memanggil kekayaan. Ketika engkau membuka mushaf dan membaca surah Al-Fatihah, ada satu ayat yang begitu singkat, tetapi menyimpan rahasia besar. Ayat itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita terjemahkan dengan sederhana, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Namun tahukah engkau bahwa di balik ayat ini tersimpan pintu yang bisa membuka gudang rezeki Allah yang tiada batas? Saudaraku, kata iyyaka nasta'in bukan sekadar pengakuan. Ia adalah ikrar jiwa, sebuah janji antara hamba dengan Robnya.
Ketika engkau mengucapkannya dengan hati yang penuh harap, engkau sedang berkata pada Allah, "Ya Rob, aku lemah, aku tidak punya daya, aku tidak punya kekuatan, maka engkaulah yang akan menolongku. Dan siapa lagi yang bisa menolong selain Dia, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pemurah?" Engkau bisa bekerja keras, namun tanpa pertolongan Allah, hasilnya akan terasa hambar. Engkau bisa berlari mengejar dunia, tetapi tanpa rahmatnya, engkau hanya akan kelelahan. Justru dengan menyerahkan segala urusan kepadanya, dengan mengulang ayat ini, engkau sedang mengetuk pintu langit. Setiap ketukan adalah doa, setiap pengulangan adalah undangan. Maka jangan heran bila ayat ini menjadi rahasia yang diwariskan para ulama sebagai jalan mendekatkan diri sekaligus mengundang rezeki. Bayangkan engkau duduk tenang di malam sunyi. Dunia sudah tertidur, hanya engkau dan Robmu. Lalu engkau mengulang Iyyaka nasta'in sebanyak 41 kali dengan hati yang penuh penghayatan. Setiap lafaz menjadi seperti anak panah doa yang meluncur tepat ke langit, dan Allah menjawabnya dengan cara yang tidak pernah engkau duga. Hati pun tenang, jiwa pun lapang, dan pintu rezeki terbuka perlahan. Kisah sahabat mulia pernah mengajarkan kita tentang makna bersandar sepenuhnya kepada Allah. Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku tidak pernah memusingkan doa yang aku panjatkan, karena aku yakin Allah akan mendengarnya. Yang aku risaukan hanyalah bagaimana aku bisa ikhlas berdoa." Ungkapan ini adalah tamparan lembut bagi kita. Betapa sering kita sibuk memikirkan hasil, padahal yang seharusnya kita pikirkan adalah bagaimana menjaga hati saat meminta. Maka rahasia Iyyaka nasta'in adalah menyerahkan sepenuh jiwa. Ketika engkau benar-benar merasa tidak punya daya, disitulah pertolongan Allah paling dekat. Ketika engkau merasa tidak sanggup lagi melangkah, disitulah tangan Allah terulur untuk menuntunmu. Kita semua ingin kaya, ingin lapang rezeki, ingin terbebas dari hutang. Namun kekayaan sejati tidak datang hanya dari peluh kerja, melainkan dari keberkahan. Dan keberkahan itu lahir ketika engkau menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung. Maka ulangilah ayat ini dengan penuh harap, dan biarkan Allah yang membuka pintu-pintunya. Dan percayalah, siapapun yang menjadikan Iyyaka nasta'in sebagai pegangan hidup, ia tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Ia akan diangkat derajatnya, dimudahkan urusannya, dan dicukupkan rezekinya dari arah yang tak terduga. Saudaraku, kita telah memahami bahwa ayat Iyyaka nasta'in bukan sekedar ucapan, melainkan permohonan yang sangat dalam. Maka sekarang mari kita masuk ke inti amalan yang diwariskan para ulama. Amalan ini sederhana, tetapi ketika dilakukan dengan hati yang khusyuk, ia mampu membuka jalan rizki, menghapus kesulitan, dan menghadirkan pertolongan Allah dalam segenap urusan kita. Pertama, duduklah dengan hati yang tenang, bersihkan niatmu, jauhkan pikiran dari hiruk pikuk dunia. Hadirkan perasaan seolah engkau sedang berbicara langsung dengan Robmu. Mulailah dengan membaca surat Al-Fatihah dari awal hingga akhir, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin. Resapi setiap ayat, dengarkan dalam hati bagaimana Allah menjawab setiap kalimat yang keluar dari lisanmu. Ketika engkau sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhentilah sejenak. Bacalah ayat itu dengan penuh penghayatan sebanyak 41 kali. Setiap kali engkau mengucapkannya, hadirkan doa yang ingin kau panjatkan. Mungkin engkau butuh rizki yang lapang, mungkin engkau ingin hutangmu segera lunas, mungkin engkau memohon anakmu sukses dalam pendidikan, atau mungkin engkau mendambakan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Apapun itu, ucapkan dalam hati sambil terus mengulang ayat ini. Bayangkan setiap lafaz seperti kunci yang memutar gembok pintu rizki. Setiap pengulangan adalah tarikan gembok yang semakin longgar hingga akhirnya terbuka dan engkau melihat luasnya rahmat Allah yang mengalir deras. Setelah selesai membaca Iyyaka nasta'in sebanyak 41 kali, lanjutkan kembali membaca surat Al-Fatihah hingga akhir. Lakukan dengan lembut, penuh tunduk, seolah-olah engkau mendengar Allah berfirman,
aku akan kabulkan apa yang kau minta. Amalan ini lebih utama bila dilakukan setelah sholat tahajud atau pada sepertiga malam terakhir. Saat dunia terlelap, doa seorang hamba akan lebih mudah naik ke langit. Namun, bila engkau sulit melakukannya di malam hari, jangan putus asa. Bacalah di waktu yang engkau mampu, asalkan dengan khusyuk dan istiqomah. Ingatlah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, seakan-akan ia membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Hadis ini menegaskan betapa agungnya surat Al-Fatihah. Jika engkau mampu istiqomah dalam mengulanginya dengan penuh penghayatan, tidak ada doa yang sia-sia. Sholawat pun jangan dilupakan. Setelah selesai mengamalkan surat Al-Fatihah, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat adalah penghantar doa, penguat ikatan hati, dan pengunjang rahmat Allah. Dengan sholawat, doa-doa kita akan lebih mudah diterima, sebagaimana para ulama telah menekankan pentingnya amalan ini. Maka saudaraku, lakukanlah amalan ini dengan penuh keyakinan. Jangan terburu-buru menginginkan hasil. Biarkan Allah memilih waktu terbaik untuk mengabulkanmu. Tugasmu hanya istiqomah, menyerahkan diri, dan menjaga hatimu tetap dekat dengannya. Karena saat engkau benar-benar yakin, engkau akan menyaksikan bagaimana pintu rizki terbuka lebar, hutang terlunasi, dan hidupmu dipenuhi berkah. Saudaraku, ada satu hal penting yang perlu kita sadari. Kekayaan yang kita harapkan melalui amalan surah Al-Fatihah bukan hanya sebatas harta yang bertumpuk, bukan sekadar rumah megah atau kendaraan indah. Kekayaan sejati adalah keberkahan, kelapangan hati, dan kecukupan hidup yang membuat jiwa merasa tenang. Apa gunanya harta berlimpah bila hati sempit, selalu gelisah, dan tak pernah puas? Tetapi meski sederhana, jika hati lapang dan rizki penuh berkah, engkau akan merasa lebih kaya daripada raja. Amalan membaca surah Al-Fatihah dan Iyyaka Nasta'in 41 kali mengajarkan kita untuk bergantung penuh kepada Allah. Saat kita menyerahkan segala urusan kepadanya, Allah tidak hanya memberikan harta dunia, tetapi juga kebahagiaan batin. Sebab rizki bukan hanya yang terlihat, melainkan juga yang dirasakan. Sehat adalah rizki, anak yang solih adalah rizki, keluarga yang harmonis adalah rizki, dan hati yang tentram pun adalah rizki. Dalam sebuah kisah diceritakan tentang Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar yang hidup dengan penuh kezuhudan. Meski hidupnya sederhana, beliau berkata, "Aku tidak pernah merasa miskin, karena aku yakin Allah selalu mencukupi apa yang aku butuhkan." Lihatlah saudaraku, bagaimana keyakinan mampu menjadikan seseorang merasa kaya meski tidak berlimpah harta. Engkau boleh mengamalkan bacaan surah Al-Fatihah dengan cara ini, 7 kali, 11 kali, 41 kali, bahkan 100 kali. Namun yang lebih penting daripada jumlah adalah hatimu. Jika engkau membacanya dengan lalai, ia hanya menjadi rangkaian kata. Tetapi jika engkau membacanya dengan kesadaran penuh, engkau akan merasakan kehadiran Allah di setiap lafaz. Disitulah letak kekayaan yang hakiki, yaitu ketika hati dekat dengan Robnya. Saudaraku, jangan lupa pula bahwa setiap doa butuh pengantar. Itulah mengapa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sangat dianjurkan. Karena dengan sholawat doa kita naik ke langit, bagikan burung yang terbawa angin. Dengan sholawat pula, kita terhubung dengan cahaya kenabian, sehingga doa-doa kita tidak tertahan di pintu langit. Maka kekayaan yang lahir dari amalan ini bukanlah semata uang dan harta, tetapi keberkahan hidup. Engkau mungkin mendapati masalahmu perlahan terselesaikan, hutangmu menemukan jalan pelunasan, pekerjaan yang engkau cari datang mendekat, dan pintu rizki terbuka dari arah yang tidak pernah engkau sangka. Itulah janji Allah bagi hamba yang bergantung. Bacalah surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan. Ulangi Iyyaka Nasta'in dengan doa yang tulus. Sertakan sholawat sebagai pengantar, lalu serahkan semua hasil kepada Allah. Itulah jalan menuju kekayaan sejati,
kekayaan yang membuatmu merasa cukup, tentram, dan lapang hati. Saudaraku, setelah engkau mengetahui rahasia surah Al-Fatihah dan amalan Iyyaka nasta'in 41 kali, kini tibalah saatnya menutup renungan ini dengan hati yang penuh harap. Kita perlu sadar bahwa rezeki bukanlah semata angka di rekening, bukan pula semata tumpukan emas dan perhiasan. Rezeki adalah bagian dari kasih sayang Allah yang selalu datang tepat pada waktunya. Terkadang engkau merasa menunggu terlalu lama. Doa yang engkau panjatkan belum jua terjawab, padahal engkau sudah berusaha istiqomah. Disinilah engkau diuji untuk bersabar. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan tetap setia berdoa meski hasil belum tampak, tetap teguh beramal meski dunia belum berubah. Sabar adalah kunci yang menahan hatimu agar tidak goyah, dan Allah mencintai hamba yang bersabar. Lalu setelah sabar, engkau diajak untuk bertawakal. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, tetapi meletakkan hatimu sepenuhnya pada Allah setelah segala ikhtiar dilakukan. Engkau bekerja, engkau berdoa, engkau mengamalkan bacaan surah Al-Fatihah, lalu engkau serahkan hasilnya kepada Allah. Itulah tawakal. Dengan tawakal, hati menjadi ringan, karena engkau tahu segalanya berada dalam genggaman Rabbul Izzah. Dan akhirnya engkau perlu yakin bahwa pertolongan Allah tidak pernah terlambat, tidak pernah salah alamat, dan tidak pernah tertukar. Yakinlah bahwa apa yang engkau minta akan dikabulkan, meski mungkin caranya berbeda dari yang kau bayangkan. Yakinlah bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk menjawab doa-doamu. Maka saudaraku, jika engkau benar-benar ingin menjadi kaya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat, jadikanlah sabar, tawakal, dan yakin sebagai pakaian hidupmu. Karena harta tanpa sabar hanya akan melahirkan kesombongan. Harta tanpa tawakal hanya akan melahirkan kegelisahan. Dan harta tanpa keyakinan hanya akan melahirkan ketakutan. Marilah kita akhiri dengan doa. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami dari arah yang tidak kami sangka. Cukupkanlah kami dengan karunia-Mu sehingga kami tidak lagi meminta kepada manusia. Mudahkanlah urusan kami yang sempit. Lunaskanlah hutang kami yang berat. Jadikanlah hati kami selalu sabar. Lidah kami selalu berzikir. Jiwa kami selalu bertawakal, dan keyakinan kami selalu teguh bahwa Engkau adalah sebaik-baik penolong. Kabulkanlah doa kami ya Allah dengan rahmat-Mu yang luas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.